Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak dan rekan-rekan sekalian, di dalam Bulughul Maram ya, ini sebuah kitab fikih hadis atau hadis fikih, wallahu alam ya, karena kitab fikih ya fikih, hadis ya hadis, tapi ini kitab fikih cuma isinya hadis doang gitu. Ya, yang ditujukan sebetulnya ditulis untuk para ulama, bukan untuk orang awam. Bulughul Maram ini. Nah, di Bulughul Maram bab tentang riba, hadis nomor 538. Kalau pakai penerbit Jabal ya. Kalau pakai penerbit yang lain mungkin beda nomor. Diceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutus petugas amil zakat. Kemana? Ke Khoibar. Ke Khoibar. Di mana Khoibar, Pak? Cianjur. Iya. Aku mah jawaban pertama we eta mah. Itu ya. Jawaban pertama Cianjur ya Cianjur ya lah, bebas. Iya. Diutus ke Cianjur. Cianjur Khoibar ya. Diutus ke Khoibar. Sepulang dari Khoibar, petugas amil ini memberikan kepada Rasulullah SAW sekarung korma yang bagus-bagus. Karena korma itu ada yang bagus, ada yang jelek. Iya, sanes najwa itu mah pakai sihab. Ajwa. Ya. Jadi korma itu ada yang bagus, ada yang jelek. Walaupun saya nggak tahu yang bagus gimana, yang jelek gimana. Pokoknya mah yang enak bagus, yang nggak enak nggak bagus gitu ya saya mah. Gitu ya. Mungkin selera orang Arab beda lagi gitu. Yang bagus gini, yang jelek gini. Kalau tabib mungkin yang bagus gini, yang jelek gini gitu tuh. Tapi ya Rasul diberikan sekarung korma bagus-bagus. Nabi bertanya, emang korma Khoibar itu semuanya kayak gini kata Nabi? Oh ya enggak ya Rasulullah. Terus kamu dapat bagus-bagus gini gimana? Ya sebetulnya korma yang bagus ini kami tukar satu sok kurma yang bagus ini dengan 2 sok kurma yang jelek, atau dengan 3 sok kurma yang jelek. Atau kalau pakai ukuran kita mah, sekarung kurma yang bagus ini ditukar dengan 2 karung atau dengan 3 karung kurma yang jelek. Kata Nabi, jangan gitu. Itu jual kurma yang jeleknya sehingga kamu dapat dirham, kemudian kamu beli kurma yang bagus itu dengan dirham. Tentu saja kesempatan ini kita nggak akan ngebahas riba. Saya nggak punya kompetensi gitu ya ngomongin masalah riba atau fikih, nggak punya. Saya nggak ngerti masalah seperti itu. Ngerti juga buat diri sendiri lah gitu ya. Diobrolin lagi bisa salah gitu. Tetapi yang akan kita lihat dalam teks ini adalah dinar atau dirham yang dipakai waktu itu. Kira-kira uang dinar dan dirham yang dimaksud oleh Rasul pada waktu itu tuh kayak gimana gitu? Apa tulisannya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau kayak gimana coba? Kira-kira kegambarnya sama bapak gimana tuh? Sama ibu-ibu gimana? Ibu-ibu tuh biasanya namanya penganartos. Kira-kira gimana nih? Pernah nggak kepikiran gitu? Uang yang dipakai zaman Nabi kayak gimana gitu? Apakah di zaman Nabi ada Bank Indonesia itu yang nyetak duit? Di Madinah itu Bank Madinah misalnya, atau Bank Mekah itu. Apakah sudah ada atau belum? Belum. Terus uangnya itu dari mana? Coba, pernah kepikir nggak kira-kira? Itu uang yang dipakai zaman Nabi, dicetaknya di mana, kayak gimana bentuknya? Gambar, apakah ada gambarnya ataukah tidak? Kalau ada gambarnya kayak gimana? Kalau nggak ada gambarnya kayak gimana gitu? Gimana kira-kira? Nabi dagang sampai umur 40 tahun. Nabi dagang. Dagangnya ke negeri Syam.
Kira-kira orang negeri Syam bayar barang dagangan yang dibawa Nabi itu pakai apa gitu? Pakai uang dinar. Dinar mana? Dinar Romawi. Dinar Romawi kayak gimana? Nah, setelah Rasul jadi Nabi, para sahabat tetap dagang. Sebagian dagang ke negeri Syam, sebagian dagang ke Persia, sebagian dagang ke negeri Yaman. Kalau Yaman mata uangnya sama dengan mata uang Persia, karena Yaman itu negara jajahan Persia waktu itu. Nah, ketika para sahabat dagang dengan orang Persia, uang Persia itu kayak gimana ya? Suatu hari Siti Aisyah radhiyallahu anha pada zaman Khalifah Umar mendapatkan uang 12.000 dinar, mata uang emas. Siti Aisyah kemudian bilang ke pembantunya, coba cek di dapur gandum masih ada enggak. Berangkatlah pembantunya ke dapur, ternyata masih ada. Balik lagi ke depan, masih ada nyonya katanya. Oh ya udah, ini uang semuanya bagiin aja katanya gitu, kata Siti Aisyah gitu ya. Ini uang semuanya bagiin aja, karena biasa karung deui aya di dapur. Cukuplah buat sebulan, udah ini uang bagiin, nggak perlu dibagikan itu semuanya. Nah, kira-kira itu uang yang dikasih oleh Khalifah Umar kepada Siti Aisyah, yang oleh Siti Aisyah dibagikan, itu uang cetakan mana gitu? Kayak gimana bentuknya? Nah, uang-uang pada zaman itu memang mayoritas itu cetakan Romawi sama Persia. Cetakan Romawi pada zaman Rasul itu dicetak pada masa pemerintahan Kaisar Heraklius. Karena Heraklius itu baru meninggal tahun 640 ya, pada zaman Khalifah Umar gitu, baru meninggal itu Heraklius. Nah, uang cetakan Heraklius itu depannya itu bergambar Heraklius lagi megang salib. Ya, sampai sekarang masih ada itu. Kalau orang yang senang ngumpulin mata uang kuno ya, namanya itu numistikasi ya. Jadi numis itu numis bukan masak gitu, ngumpulin duit kuno itu. Nama hobinya itu numistifikasi atau apalah gitu. Pokoknya numis pokoknya. Ya, itu masih ada. Koin-koin Heraklius itu masih ada. Gambarnya gambar Heraklius lagi megang salib. Kebayang nggak? Nabi dagang ke negeri Syam, nerima uang dinar, gambar salib gitu, dibawa ke Madinah gitu ya, jual beli pakai itu. Atau Nabi setelah jadi Nabi, para sahabat dagang ke negeri Syam, bawa uang dinar dari Romawi, gambarnya Heraklius pakai tanda salib, dibawa ke rumah. Ya ini mungkin perlu dipelajari lebih jauh lagi ya. Tapi memang di Mekah Madinah nggak ada percetakan uang. Uang pada zaman itu datang dari Romawi. Kalau tidak dari Romawi, dari Persia. Dari Persia itu gambarnya gambar Khusrau II pada zaman Nabi itu, yang nanti terbunuh pada tahun 628 oleh anaknya sendiri, yang namanya Siraweh. Kenapa? Karena Nabi mendoakannya ketika yang namanya Khusrau II menyobek-nyobek surat Nabi itu, semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Beberapa hari kemudian dibunuh sama anaknya sendiri itu. Nah, Kaisar Persia itu membuat mata uang dan selalu bergambar raja yang mencetaknya. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Nggak pernah enggak. Beda sama dengan uang kita, uang rupiah. Uang rupiah gambarnya selalu dua gitu. Kalau presiden mah gitu ya. Kalau nggak Bung Karno, Pak Harto gitu tuh. Nggak ada gambar Pak Habibie, ya. Gambar Bu Mega, gambar Gus Dur, gambar SBY, gambar Pak Jokowi, itu nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau raja-raja zaman dulu ganti raja, ganti mata uang, ganti gambar. Gitu tuh. Gambarnya gambar raja yang berkuasa saat itu yang mencetak uang itu. Nah, yang dari Persia itu gambar Khusrau II, Anusirwan. Orang-orang Arab lebih mengenal dengan nama Anusirwan. Gitu ya. Kisra Anusirwan. Itu gambarnya itu. Atau kalau misalnya sebagian kecil dagang ke Ethiopia, maka mereka akan mendapatkan koin uang
yang dicetak oleh Ethiopia atau Habasyah ya, itu yang dicetak oleh raja yang bernama Negus Armah, atau yang kita kenal dengan nama Asomah. Tapi Asomah ini lebih dekat namanya dengan penyanyi yang ada di naon itu teh Soimah ya namanya. Soimah. Nah, namanya dalam bahasa Ethiopia itu Armah, tapi orang Arab lebih gampang melafalkannya dengan Asomah gitu. Nah, Negus Asomah ini adalah Negus terakhir, Najasyi terakhir yang mencetak uang Ethiopia pada zaman kuno. Setelah itu Ethiopia kehilangan mata uang, entah pakai mata uang mana, karena tidak ditemukan lagi koin-koin setelah Negus Armah ini. Nah, itu dinar itu seperti itu yang diperdagangkan zaman Nabi, zaman para sahabat itu seperti itu. Baru pada masa Khalifah Umar ada perubahan. Karena Umar melihat mungkinnya aduh ya, gambar saliban segala gitu di sakuan ya gambar salib, mun sholat gitu ya, mau bawa uang kayak gambar salib gitu ya, tapi zaman dulu mungkin nggak ada saku gitu ya, di karungan kan uang teh gitu ya. Nah, di rumah ayah gambar salib seperti itu tuh. Maka pada zaman Khalifah Umar, tanda-tanda keagamaan itu dihilangkan. Mungkin ada juga orang yang udah pandai gitu ya, menempa uang, sehingga pada zaman Khalifah Umar itu dihilangkan tanda-tanda salibnya. Tapi gambar Herakliusnya tetap ada, sehingga disebut mata uang ini pseudo Bizantium katanya, Bizantium palsu. Tapi gambarnya mah tetap gambar Heraklius gitu ya, cuma salibnya udah nggak ada. Plus ditambah tulisan Bismillah gitu. Gitu. Dikasih tulisan Bismillah. Masih ada sampai sekarang mata uang itu tuh. Cuma terbatas, sangat sedikit sekali. Kita juga menyaksikan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas menaklukkan ibu kota Persia, Madain. Ketika memasuki sebuah ruangan, umat Islam mendapati sebuah ruangan yang penuh dengan uang, sampai ke atap-atap itu penuh dengan uang. Ngebayangin pas masih kecil gitu ya, suka baca-baca, nonton film Donald Bebek, itu ada yang namanya Paman Gober. Itu ya, Paman Gober ya, itu punya ruangan penuh dengan uang. Sok ngojai didinya Paman Gober. Itu ya, atau Richie Rich gitu. Itu ya, sok ngojai di uang. Nah, ini ruangan mirip seperti itu. Isinya uang semua. Begitu dibuka, duit kabeh katanya. Akhirnya dihitung itu. Berhari-hari mungkin pekanan itu dihitung. Setelah selesai dihitung, ternyata jumlah uang di dalam ruangan itu adalah 3 triliun dinar. Wah, Masya Allah itu ya, 3 triliun dinar. 1 dinar kan, sekarang berapa? 1 gram naoge. Sementara 1 dinar itu kan 4,25 gram emas. 1 dinar itu. Iya. Sekarang itu 800-900 ribu 1 gram. Gitu tuh. Ya hampir 4 jutaan lah ini. 1 dinar itu sekarang tuh. Ya, hampir 4 juta. Sekarang ya, sekarang lagi zaman corona. Gitu tuh. Beres corona mungkin normal lagi gitu ya, kembali ke 500 ribuan lagi gitu tuh. 1 gramnya. Gitu. Nah, jadi pada zaman Khalifah Umar baru ditulisin Bismillah, kemudian dihilangkan tanda-tanda salibnya. Gitu. Nah, mata uang pertama yang dicetak oleh dunia Islam dengan karakter Islami baru pada masa dinasti Umayyah. Wah, pengantarnya panjang tuh, Pak. Itu ya, kita bahas dinasti Umayyah tuh. Ini rada mundur dikit gitu, karena saya lupa lagi terakhir ngebahas naon, Pak. Terlalu lama, 4 bulan liburnya, Pak. Udah lupa lagi yang di sebelah sana terakhir naon, sebelah sini terakhir naon gitunya. Udah welah. Karena ini yang pertama ngisi, Pak. Udah Bani Umayyah welah. Itu ya. Yang pertama ngisi di sini nih, Pak. Nah, jadi baru pada masa Bani Umayyah lah umat Islam mencetak uang sendiri. Dan itu pun
bukan Khalifah Umayyah pertama itu Muawiyah, bukan yang kedua Yazid bin Muawiyah, bukan yang ketiga Muawiyah bin Yazid, bukan yang keempat Marwan, tapi yang kelima Abdul Malik bin Marwan. Pada tahun 75 Hijriah, Abdul Malik bin Marwan melakukan reformasi besar-besaran. Administrasi negara yang asalnya di wilayah Syam, Mesir, itu di wilayah Syam itu pakai bahasa Romawi, bahasa administrasinya di Mesir pakai bahasa Kipti, sehingga administrasi itu yang megang semuanya orang Kristen. Orang Islam nggak ada yang megang. Kenapa? Nggak ada yang bisa bahasa Romawi, nggak ada yang bisa bahasa Kipti. Di Persia pakai bahasa Persia, yang megang semuanya orang Majusi, administrasi negara itu. Oh, ini nggak akan beres, kata Abdul Malik. Orang Islam harus megang sendiri ini urusan administrasi. Maka bahasa administrasi, bahasa negara diresmikan bahasa Arab. Administrasi mau di Mesir, mau di Syam, mau di Persia harus pakai bahasa Arab. Maka orang-orang Romawi, orang-orang Mesir, orang-orang Persia, kemudian banyak yang belajar bahasa Arab, banyak yang masuk Islam, kemudian bisa megang lagi gitu tuh jabatan-jabatan yang pernah mereka pegang dulu. Jadi bahasa di reformasi. Pokoknya bahasa negara, bahasa resmi, bahasa administrasi harus bahasa Arab. Kemudian lihat mata uang. Selama ini kita pakai mata uang Romawi, pakai mata uang Persia yang udah kedaluarsa karena Persianya sendiri udah runtuh gitu ya. Kalau datang dari Romawi ada gambar salibnya, teenakeun makena, kata Abdul Malik bin Marwan. Udah kita ganti katanya. Maka diganti. Gambar depannya bergambar Abdul Malik sebagaimana terlihat di gambar. Itu gambar Abdul Malik bin Marwan itu. Ya, Abdul Malik bin Marwan itu. Belakangnya ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu tuh, ya. Itulah mata uang Islam pertama yang dicetak pertama kali oleh kaum muslimin sendiri. Yaitu pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Begitu mata uang ini sampai ke Romawi, ketika proses dagang, protes Raja Romawi. Eta memawa Allah, memawa Rasul segala tepayu di dia mah katanya. Jangan pakai uang kayak gini, kata Romawi. Ya kayak gitu mas lagi mau pakai uang di dinya, nah air gambar saliban katanya seperti itu. Wah, perang dagang gitu tuh. Akhirnya mah Romawi eleh deet, Pak. Dipakai juga akhirnya mata uang umat Islam. Dan akhirnya produk-produk yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu menjadi tren. Karena dunia Islam akhirnya jadi penguasa dunia, seolah-olah kalimat syahadat itu merek, Pak. Merek. Sehingga apapun yang bermerek kalimat syahadat, wah ini barang bagus nih. Gitu tuh. Para bangsawan di Eropa itu paling seneng pakai barang-barang yang kalau ada stempel syahadatnya. Karena disangkanya itu merek gitu tuh. Sampai-sampai Paus sendiri pakai baju itu tulisan di bajunya Pak kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu tuh. Paus itu Pak. Gitu tuh. Kenapa? Karena wah ini produk dari dunia timur, dari dunia Islam, ini pasti bagus nih katanya. Ada tulisan syahadatnya. Teu apal ngarti teu terang teu eta Pak. Dipakai Pak. Itu sampai-sampai pelukis terkenal Pak melukis Bunda Maria, di lengan bajunya ada tulisan di lukisannya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Gitu. Itu katanya ada di museum di Prancis di Paris. Saya nggak bisa nyebutnya gimana itu teh Louvre di tulisannya apa ya, tapi macanya kumaha ta? Saya nggak belajar bahasa Prancis. Louvre tulisannya gitu, Pak. Museum eta dah. Jadi dibacanya museum eta, tulisannya Louvre, dibacanya museum eta. Love you. Love you. Ah eta lah gitunya. Di situ, Pak. Saya masih penasaran karena belum lihat langsung, Pak. Tapi ya alhamdulillah punya mata orang lain lah di sana. Ada yang suka ngaji, lagi belajar di Belanda. Sekarang masih. Cing lah lamun ka Prancis pangmotokeun lah eta tah. Itunya. Karena suka jalan-jalan. Dan alhamdulillah sebulan kemarin ke Prancis, pergi ke museum itu, dipotoin, taya Kang leres aya tulisanna katanya. Bener ada tulisannya itu, la ilaha illallah. Itu gambar Bunda Maria. Itu tuh. Ada tulisannya.
Nah, uang ini terus dipakai nanti sampai masa Harun ar-Rasyid, cuma diganti saja, gambarnya dihilangkan, cuma ada tulisan kalimat syahadat dan lain-lain lah, pernak-pernik. Pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid ini, umat Islam perdagangan itu mencapai hampir seluruh dunia yang dikenal. Sampai ke Denmark, sampai ke Finlandia, sampai ke Swedia. Sehingga di sana ditemukan mata uang Islam itu, Pak. Sampai ke Inggris. Yang saat itu di Inggris terbagi-bagi menjadi beberapa kerajaan. Di antaranya ada kerajaan namanya Kerajaan Mercia. Mercia. Mercy, Kerajaan Mercia. Nah, begitu sampai di sana para pedagang Islam, mereka berjual beli dengan uang. Pada waktu itu di Inggris masih barter. Rajanya begitu melihat mata uang Islam, "Wah, ya halus ya," katanya. "Cing, cetak duit kawas gil," katanya. Maka dicetaklah uang, Pak, dengan tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Ini adalah syariat Nabi Muhammad yang diturunkan oleh Allah, katanya gitu, Pak. Tulisan di mata uangnya, Pak. Itu mata uang Inggris yang pertama, Pak. Gitu tuh. Ya. Mata uang Inggris yang pertama itu ada tulisan syahadatnya. Sehingga Susan Weisbauer ini dalam bukunya Sejarah Dunia Abad Pertengahan, ada 3 bukunya, Pak. Ada Sejarah Dunia Kuno, Sejarah Dunia Abad Pertengahan, sama Sejarah Dunia Zaman Renesan. 3 buku masing-masing 1000 halaman itu tuh. Nah, ini di buku kedua, Pak. Itu ditulis oleh beliau, Susan Weisbauer. Ini profesor sejarah di Amerika. Para sejarawan ini berdebat, apakah Raja Inggris saat itu tuh udah masuk Islam atau gimana ya sampai duit nakawas kia, katanya. Itu tuh. Itu diperdebatkan, Pak. Udah masuk Islam atau belum? Sebagian mengatakan nggak pasti ya mah Islam, katanya. Yang lain mengatakan mungkin Islam mah. Kenapa? Karena uang yang dikirim dan yang dibuat di Inggris ini ternyata nyampe juga ke Vatikan. Dipakai upeti oleh Inggris ke Vatikan. Berarti bukan, gitu tuh. Atau nah betanya kalimat syahadatna hanya merenang tak apalin tulisannya senawan artina, nah, seperti itu, Pak. Ini ada perdebatan nih kalangan sejarawan. Apakah Inggris pada zaman itu sudah Islam atau bagaimana? Seperti yang ramai Majapahit, Pak. Majapahit itu ditemukan mata uang tulisan Arab dengan 2 kalimat syahadat. Sehingga ada yang kemudian memunculkan pemahaman, pemikiran bahwa Majapahit itu negara Islam. Cuma memang ini terlalu terburu-buru gitu ya. Kenapa? Karena mata uang Majapahit itu banyak. Ada yang dicetak dengan tulisan Arab, ada yang dicetak dengan tulisan Cina, ada yang dicetak dengan tulisan Palawa, ya, ada yang dicetak dengan tulisan Latin, ada. Jadi Majapahit itu mencetak beberapa mata uang. Jadi yang tulisan Arab dengan kalimat syahadat itu untuk orang yang beragama Islam, yang pakai ini untuk orang yang beragama ini, yang itu untuk orang yang beragama itu, gitu tuh. Ya, biar biar merasa diakui oleh negara, gitu tuh. Tapi ada itu ya diskusi, apakah Majapahit ini negara Islam, katanya. Sampai kemudian memakai dalil-dalil yang rada maksakeun, gitu tuh. Gajah Mada itu sebenarnya namanya bukan Gajah Mada tapi Gaj Ahmada, katanya, gitu tuh. Jadi namanya Ahmad, itu terlalu maksakeun. Ya, karena orang-orang zaman itu biasa pakai nama hewan seperti hayam buru, kebo anabrang, gitu ya. Itu biasa, termasuk Gajah Mada. Itu emang namanya gajah. Maunya ngaran gajah. Emang zaman itu seperti itu, gitu tuh. Ya, emang seperti itu zaman itu. Nah, jadi mata uang Islam itu untuk pertama kali dicetak pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, gitu, dengan seluruh sketsanya, gambarnya, tulisannya dirancang oleh pemerintahan Islam itu pertama kali oleh Abdul Malik bin Marwan, gitu, Pak. Sebelum itu umat Islam gak punya mata uang sendiri, hanya menggunakan mata uang yang dicetak negeri orang, paling dirubah dikit-dikit pada masa Khalifah Umar. Gambar-gambar keagamannya dibuang, ditulisin we bismillah, gitu tuh, zaman Khalifah Umar. Pak, ya. Nah, mungkin ini mah yang punya keahlian khusus di bidang ekonomi perlu menyelidiki khusus, gitu ya. Menyelidiki khusus di bidang ekonomi. Kumaha cing uang zaman Nabi teh, gitu tuh.
Itu ya, perlu khusus dipelajari. Nah, kemudian poin berikutnya yang perlu kita bahas ya, bahwa pada zaman Bani Umayyah itu generasi sahabat berakhir. Jadi generasi sahabat itu terakhir pada masa Bani Umayyah. Siapa sahabat terakhir wafat? Ali bin Abi Thalib itu wafat tahun 40 Hijriah, tanggal 17 Ramadan, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Tapi setelah itu Ali digantikan oleh Hasan, dan Hasan adalah sahabat. Jadi Ali bukan sahabat terakhir wafat. Gitu ya. Yang terakhir wafat sahabat Nabi terakhir wafat. Coba sahabatnya siapa? Abu Bakar, Umar. Kalau Mas Tono? Yang hidup pada zaman itu, waktu itu sahabat Nabi bukan? Ya? Tapi tinggalnya di Magelang. Jadi definisi sahabat itu apa? Hidup zaman Nabi, beriman, bertemu, satu lagi. Hidup zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, bertemunya dalam keadaan beriman, satu lagi. Bisnis. Dakwah. Insya Allah para sahabat dakwah. Yang terakhir itu matinya beragama Islam. Karena ada orang zaman Nabi, hidup zaman Nabi, ketemu Nabi, beragama Islam, matinya nggak Islam. Ada. Ya. Seperti Rojal bin Unfuah, ulama zaman itu. Tapi meninggalnya itu berpihak pada Musailamah, nabi palsu. Betul ya? Padahal hafal Quran. Rojal bin Unfuah namanya. Ada Ubaidullah bin Jahash, kakaknya Zainab binti Jahash. Zainab itu istri Nabi. Ubaidullah itu masuk Islam, pindah ke Ethiopia, ke Habasyah. Di Ethiopia masuk agama Kristen, mati dalam keadaan beragama Kristen. Gak bisa disebut sahabat, karena definisinya kurang satu, mati dalam keadaan Islam. Nah itu sahabat. Jumlah sahabat ada berapa? Banyak sekali. Tapi minimal jumlah sahabat itu adalah orang-orang yang hadir pas Haji Wada. Ada perbedaan pendapat jumlahnya, karena memang nggak ada penghitungan waktu itu. Cuma ketika dilihat, dihitung-hitung, ini sekitar 100.000 sampai 140.000 orang jumlahnya itu jumlah sahabat. Jumlah sahabat Nabi itu minimal segitu, orang yang hadir pas Haji Wada, antara 100 sampai 140.000 orang. Yang namanya tercatat ada 12.000 orang. Jadi sahabat Nabi itu yang namanya tercatat ada 12.000 orang. Untuk gampangnya, lihat aja karyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Isobah. Di situ ada 12.000 lebih nama sahabat Nabi. Nah di situ liar-liarnya diajar sejarah Islam. Kudu apal 12.000 nama sahabat gitu tuh. Tentunya belajar sejarah Islam tuh, nama sahabat tuh 12.000. Kalau kita belajar nama Napoleon gitu ya, orang-orang dekatnya nggak akan sampai 1.000. Kita belajar misalnya Nabi Isa, orang-orang dekatnya nggak akan sampai 1.000. Gitu. Kita belajar misalnya Julius Caesar misalnya gitu ya, itu orang dekatnya nggak akan sampai 1.000. Kita baca buku-bukunya dari awal sampai akhir nggak akan 1.000 orang tokoh-tokoh di sekitarnya itu. Tapi belajar tentang Rasulullah SAW, orang-orang yang ada di sekitarnya yang beriman aja ada 12.000 orang yang namanya kecatat. Belum lagi musuh-musuhnya gitu tuh. Gitu ya. Wah, riet diajar lagi gitu tuh. Belum lagi sumbernya gitu tuh. Sumbernya ada Quran, kitab hadis ada ratusan, mungkin ada ribuan. Belum lagi kitab sirah, kitab sejarah, beda lagi itu. Tak puyeng gitu tuh. Gitu ya. Kitab sejarahnya aja misalnya Tarikh atau Bari sabara jilid gitu tuh. Itu ya. Itu kelengkapan agama Islam itu seperti itu gitu ya. Masya Allah. Sama Allah dijaga agama ini teh. Beneran dijaganya itu. Jadi jumlah sahabat itu demikian banyak. Yang tercatat namanya 12.000 orang, dan yang terakhir wafat itu wafat tahun 110 Hijriah. Tahun 10 Hijriah Nabi pernah bersabda, yang di atas muka bumi ini gitu ya, yang di muka bumi ini tidak akan hidup setelah 100 tahun kata Nabi. Gitu tuh. Ya.
Dan itu terbukti 100 tahun kemudian orang terakhir yang hidup pada waktu itu meninggal. Namanya adalah Amir bin Wasilah. Siapa namanya? Amir bin Wasilah. Ini sahabat terakhir wafat. Lebih dikenal dengan nama Ibnu Tufail. Siapa? Ibnu Tufail. Dengan wafatnya Ibnu Tufail ini berakhirlah periode sahabat. Udah nggak ada lagi sahabat. Ibnu Tufail. Nah, nanti kalau kita baca-baca sejarah, hati-hati tertukar dengan tokoh yang namanya Abu Tufail. Ini pengarang kitab Tufel. Jika lo Tufel tertidur aja Tufail, Tufel. Kalau bahasa sananya Tufail teh Theophilus. Datang ke Sunda jadi Sukro eta teh. Kan aya tadi warung Pilus tah. Ya, bahasa Yunani itu teh lengkap nama Theophilus. Diarabkan jadi Tufail. Jadi Tufail, Theophilus, Pilus itunya itu tuh satu. Katanya. Nah, Abu Tufail ini orang yang berbeda. Abu Tufail ini seorang cendekiawan, seorang filosof. Abu Tufail ini adalah seorang filosof yang mengarang buku terkenal berjudul Hai bin Yaqzan. Hai bin Yaqzan ini diceritakan seorang bayi yang dibuang sama orang tuanya ke hutan, diasuh sama rusa. Sama apa? Sama kijang. Nggak tahu Innova atau apa. Sama rusa. Diasuh sama rusa. Gede sampai usia 15 tahunan lah. Yang namanya Hai bin Yaqzan ini. Nah, setelah umurnya menginjak dewasa, ibu rusanya itu meninggal. Rusa itu meninggal, ibunya buat Hai bin Yaqzan itu ibunya. Mikir Hai bin Yaqzan, kunaon sih mata udang-udang. Mak bangun. Gak bangun. Diperiksa hidungnya ada, telinganya ada, matanya ada, semua anggota tubuhnya lengkap. Coba saya buka dalemannya, dibelek badannya, jantungnya ada, paru-parunya ada, ginjalnya ada, semua ada. Kenapa sih ibu nggak bisa bangun? Maka kata Hai bin Yaqzan, berarti ada yang hilang dari si ibu. Dinamakanlah oleh Hai bin Yaqzan, oh itu namanya ruh, ibu kehilangan ruhnya. Gitu. Dan terus yang namanya Hai bin Yaqzan ini berpikir di tengah hutan. Sampai suatu masa ada seorang nabi mau berdakwah lewat ke itu hutan, ketemu sama Hai bin Yaqzan. Diskusi antara nabi dengan Hai bin Yaqzan, bukan Nabi Muhammad ini mah, ini novel gitu ya. Karangan Abu Tufail gitu tuh. Diskusi. Ternyata apa yang diterangkan oleh nabi itu diterima oleh Abu Tufail. Benar itu katanya. Sama Hai bin Yaqzan itu benar. Kemudian yang diterangkan oleh Hai bin Yaqzan juga diterima oleh sang nabi, itu benar. Sebetulnya ini kan novel propaganda itu ya. Novel propaganda bahwa agama dengan filsafat itu tidak bertentangan gitu. Jadi terserahlah apa pandangan tentang filsafat, cuma dari sisi sejarah ini menarik gitu. Kenapa? Ini yang nantinya jadi cerita Tarzan gitu tuh. Itu ya. Tarzan picen di leuweung piara ku King Kong gitu tah. Itu ya, kan ceritanya mirip tuh. Itu ya. Nah, ini cerita Hai bin Yaqzan, karya Abu Tufail. Sekarang kita lebih mengenal versi baratnya, yaitu Tarzan. Gitu tuh, Tarzan. Hai bin Yaqzan nanti dikutip oleh seorang ilmuwan filosof barat. Dia kemudian membuat sebuah kalimat yang terkenal. Kita berpikir karena itu kita ada. Apa sih bahasa itunya? Cogito ergo sum apa tuh ya? Kita berpikir karena itu kita ada. Itu kan terjemahannya dari Hai bin Yaqzan. Hai artinya ada, Yaqzan artinya sadar. Gitu tuh. Karena kita sadarlah kita ada gitu. Karena kita berpikir kita ada. Itu kan sebenarnya mah terjemahan bebasnya gitu tuh. Cuma kita lebih kenal versi baratnya gitu tuh. Ya.
Itu masalah kita tuh. Kita memang mau nggak mau sih sebagai orang yang kalah berkiblat ke yang menang, sehingga kita lupa warisan sendiri gitu. Ya. Dan ini banyak sebetulnya mah bahan-bahan dari kita diolah oleh Barat jadi film, jadi duit. Suatu hari Tamim Ad-Dari, seorang pendeta, berlayar di lautan, kemudian tiba di sebuah pulau karena terombang-ambing selama 1 bulan. Tiba di sebuah pulau, ketemu dengan hewan yang panjang, gak tahu mana depannya, gak tahu mana belakangnya, berbulu. Ada di Sahih Bukhari kisah ini. Kemudian dia dibawa ke sesosok makhluk. Makhluk ini mengaku bahwa dia Dajjal. Kemudian Tamim Ad-Dari ini masuk Islam, cerita pada Nabi. Yang satu, Nabi lagi ceramah, minta waktu untuk bicara. Nah kemudian kata Rasul, bukankah saya pernah bilang yang seperti ini? Nah itu urusan hadisnya. Tapi sekarang kita lihat ke urusan filmnya. Cerita ini kemudian kan diambil alih sama Hollywood, dibuat jadi film. Ada satu kawanan lah gitu ya, yang berlayar di lautan terombang-ambing, kemudian terdampar di sebuah pulau, ketemu dengan sesosok makhluk yang membawa pada makhluk yang tinggi besar. Nanti makhluk yang tinggi besar itu dibius, diambil, dibawa ke kota. Oh, nanti ngamuk di kota, film nonton King Kong. Kan sama ya tuh ceritanya teh. Mirip persis. Film King Kong di mana dibuatnya? Kalimantan. Jadi menurut orang Hollywood, Dajjal teh di Kalimantan. Ada di pulau di Kalimantan. Karena perjalanan itu 1 bulan kan, dari Arab itu ke pulau itu tuh 1 bulan perjalanannya. Sehingga nggak mungkin Pulau Socotra katanya yang ada di Yaman itu. Besar kemungkinan itu di Nusantara katanya. Wallahu a'lam lah namanya. Itu kan cuma kira-kira ya, yang namanya kira-kira teh jauh kanya biasa nama. Wallahu a'lam lah. Tapi di dia rame nanti apa? Kok film-film itu kayak banyak ngutip dari teks-teks kita gitu. Imam Ghazali pernah bilang seperti ini. Kita itu sekarang lagi tidur. Begitu kita mati, kita bangun. Itu kata Imam Ghazali. Sekarang itu kita lagi tidur, lagi ngimpi itu. Begitu kita mati, kita bangun. Itu tuh, kata Imam Ghazali. Jadi film itu. Ya. Di film itu diceritakan orang bergelut dalam kehidupannya, begitu dia mati dia bangun di gitu tuh, di level mimpi berikutnya yang lebih atas. Nanti papuk doi saling bunuh lagi, begitu mati hadir lagi di mimpi level berikutnya. Film apa itu teh namanya? Itu film-film teh gitu ya. Mereka kreatif duitun mah. Itu tuh. Kreatif duitun mah. Cuma buat kita mungkin kalau teks-teks agama kemudian dibuat film dengan cara seperti itu seolah-olah pelecehan agama buat kita mah. Atau udah orang barat mah buat film teh Tuhan teh tiap hari mendengar doa semua makhluk. Lireun teh nya Allah senang. Maka dibuat filmnya. Manusia minta ke Allah, ya Allah sehari lah jadi Tuhan. Kan ayat film begitunya. Kemudian orang pada minta, duh pusing. Ada itu. Jadi mereka tuh agama tuh dibuat jadi film, tapi ini jadi candaan gitu. Bahkan bukan cuma candaan, jadi pelecehan akhirnya mah. Gitu ya, jadi pelecehan. Gitu. Nu penting mah jadi duit buat mereka mah. Gitu tuh. Ya, nu penting jadi duit. Nah, jadi sahabat yang terakhir wafat itu namanya siapa? Ibnu Tufail, atau nama aslinya aduh hilap deui. Sahabu Amir bin Wasilah. Ya, Amir bin Wasilah. Itu. Wafat tahun berapa? 110 Hijriyah wafatnya itu. Itu sahabat yang terakhir wafat. Sebetulnya masih panjang ya tentang Badung Maya ini, tapi pernah dibahas bagiannya. Tentang para khalifahnya kita pernah bahas secara singkat. Kemudian
pernah hadir 1 tahun tanpa kemiskinan zaman Umar bin Abdul Aziz, pernah kita bahas juga ya. Penaklukan Pakistan, negara-negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kirgistan ya. Kemudian penaklukan Afrika Utara mulai dari Tunisia, Aljazair, Maroko sampai kemudian ke Eropa, Spanyol, Portugal, kemudian Prancis Selatan, wilayah Septimania, itu juga sudah kita bahas. Jadi yang 2 itu sekedar tambahannya saja bahasan Bani Umayyah. Nanti pertemuan berikutnya kita akan melihat abad kejayaan, yaitu kisah 9 khalifah dari Bani Abbasiyah, mulai dari As-Saffah, Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Al-Rashid, Al-Amin, Al-Ma'mun, kemudian Al-Muqtasim dan Al-Wasik ya, 9 khalifah pada zaman kejayaan dinasti Abbasiyah. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.